Aku tuh mau cerita, tapi aku takut dikira nyindir gitu. Padahal kejadian kita tuh nggak cuma sama satu orang. Kita hidup itu nggak cuma sama satu orang gitu. Kenapa sih harus dia yang kesindir gitu? Aku tuh mau cerita, tapi aku takut dikira nyindir gitu. Padahal kejadian kita tuh nggak cuma sama satu orang. Kita hidup itu nggak cuma sama satu orang gitu. Kenapa sih harus dia yang kesindir gitu? Ya udah, aku mutusin buat cerita aja ya. Jadi tuh ini pelajaran juga buat aku, dia juga buat teman-teman. Slide kedua aja deh. Ini tuh ceritanya benar-benar nggak penting, dan tapi kalian semua harus tahu gitu ceritanya. Biar apa ya? Biar kalian semua tahu gitu. Jadi awalnya itu ceritanya aku tuh punya seekor temen yang aku anggap dia itu baik banget di hidup aku gitu. Meskipun dia itu nggak berguna, tapi dia menurut aku pribadi dia baik. Tapi kata teman-teman aku, dia itu nggak baik. Karena aku nggak pernah ngedengerin omongan dari teman-teman aku, karena aku merasa dia itu baik, ya udah aku temenan aja sama dia. Dan kenal juga belum lama sih, masih kurang dari setahunan gitu. Nah, kurang dari setahun itu kan aku cuma temenan biasa. Nah, setelah lebih dari setahun nih, aku menganggap dia tuh bahwa dia itu sahabat aku. Dia tuh orang paling baik gitu. Ya, meskipun dia tuh emang gak baik, itu emang gak baik gitu. Nah, emang udah temenan kan, jadi aku tuh kayak gak masalah gitu. Kayak barang-barang aku tuh dipinjem gitu. Tapi ketika dia pinjem, aku kasih gitu. Karena kata mama aku, ketika aku sudah meminjamkan kayak baju apa dengan temen itu nggak boleh kita minta lagi, karena mitosnya Jawa itu baju itu adalah pasangan hidup katanya. Kalau kamu pinjemin bajumu ke temenmu, nanti suamimu bakal dipinjem juga katanya mama gitu. Terus selang beberapa bulan aku temenan sama dia, ya namanya sahabat kita kan pasti ngomongin orang juga, apa yang dia nggak suka, apa masalah hidup dia dan lain-lain seperti itu. Dan aku mendengarkan dengan seksama karena aku merasa aku tuh lebih lebih nggak suka membuka cerita gitu. Dia yang lebih suka membuka cerita gitu. Terus aku kayak ngedengerin kayak oh iya, oh gitu, kayak gitu. Nah terus setelah 1 tahun lebih aku berteman dengan dia, aku tuh baru tahu ternyata dia tuh di belakang aku tuh ngejelek-jelekin gitu. Ya ngejelek-jelekin aku gitu. Apa yang nggak aku lakuin, tapi dia ngomong ke teman-teman gitu, kayak melebih-lebihin gitu. Dan gak sampai situ, setelah dia itu ngejelek-jelekin aku di depan teman-teman aku dan ketahuan gitu, dia ngeblok WA aku dong. Terus kayak takut gitu, kayak dia salah, terus dia lari gitu, gak ada tiket buat aku minta maaf ya, gede. Padahal ketika dia mau minta maaf, aku bakalan maafin semua kesalahannya gitu. Dan selang beberapa lama kemudian, dia nggak follow Instagram aku. Iya, seperti itu. Tapi aku tidak sedikit pun menyentil nama dia, karena aku tahu ketika nanti aku nyentil, dia terbang dong, dia suka gitu. Makanya sampai saat ini pun aku nggak cerita gitu, nggak pernah ada cerita. Baru kali ini aku cerita. Cuman aku juga nggak akan nyenggol orangnya juga gitu. Dan parahnya, dia itu ngajak temennya dia buat ngejelek-jelekin aku, dan temennya itu percaya gitu. Temennya dia itu jadi curhat. Jadi gini, dia tuh ngejelek-jelekin aku, terus dia cerita ke temennya. Nah temennya itu jadi gak suka sama aku, padahal kita tuh belum kenal. Terus dia ngejelek-jelekin aku gitu, katanya oh dia itu gitu. Tetapi ini yang paling mistis nih, yang paling horor. Dan yang paling horor ketika dia tidak pernah men-follow Instagram aku, tapi barang-barang dia tuh selalu sama kayak aku. Masa ya insting kita itu sama gitu, kayak kita satu pemikiran ya, kayak gitu sih. Aneh gak sih? Oh iya, tapi aku pernah dibilangin sama temen aku bahwa ketika temen aku itu pakai story WA sama aku, dia tuh tanya, mbak itu belinya di mana? Kayak gitu. Dan yang paling parahnya itu temennya itu juga nyebar hoax gitu ke teman-teman yang lain gitu, kayak
si ini loh penyanyi jelek, terus suaranya juga jelek, prestasi nggak ada kayak gitu. Iya mbak, Samen itu berprestasi, suara Samen bagus dan lain-lain, tapi setidaknya kita saling menghargai satu sama lain. Mbaknya nggak kenal aku juga nggak kenal mbaknya gitu loh. Jangan kayak gitu ya, itu nggak baik, itu namanya fitnah. Ya semoga ada etiket gimana gitu, kayak ngobrol bareng, apa mau ngomongin apa gitu, jadi nggak ngomongin di belakang, oke? Biar nggak ada bedanya gitu loh, Samen sama setan gitu loh, kan gaib tuh omongannya tuh gaib, orangnya juga gaib. Oke. Dan yang paling parah, aku tuh nggak pernah nyinggol namanya mbaknya gitu, jadi mbaknya jangan kayak gitu ya mbak, ntar dosa sama. Kalau aku mau udah ikhlas gak apa-apa, yang penting aku udah lega bisa bercerita di story.